Oke ya, pada pertemuan hari ini seperti yang tadi Bapak sudah sampaikan ya di LMS, kemudian juga pada sesi kegiatan diskusi ya, Anda sudah tahu bahwa hari ini kita akan membahas, mempelajari materi yang sebetulnya sudah dulu pernah disampaikan ya. Dulu di mata kuliah belajar dan pembelajaran ya, sebetulnya Anda sudah pernah mendapatkan materi ini begitu ya. Jadi di mata kuliah perencanaan ini kenapa disampaikan kembali, ini dalam rangka untuk memberikan penguatan ya kepada Anda ya, memberikan penguatan terkait dengan pemahaman Anda tentang kurikulum 2013, kemudian juga terkait dengan kurikulum Merdeka Belajar ya, karena kedua bentuk kurikulum ini ya, baik itu kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka Belajar, tentunya ini nanti akan menjadi kebijakan ya, akan menjadi kebijakan yang harus nanti Anda pahami. Jadi ketika nanti Anda PLP begitu ya, kemudian ketika nanti Anda ke lapangan, ke sekolah, atau ketika nanti Anda menjadi seorang guru, tentunya ya Anda harus bisa mengimplementasikan kedua kurikulum ini ya. Baik itu kurikulum 2013 yang kemudian disempurnakan menjadi kurikulum Merdeka Belajar begitu ya. Jadi konsep dasarnya sebetulnya masih kurikulum kembali ya, eh, dengan konsep-konsep tambahan ya, dengan prinsip-prinsip tambahan, sehingga sekarang kita apa namanya, istilahkan kurikulumnya dengan istilah kurikulum Merdeka Belajar ya. Tadi pada kegiatan diskusi sebetulnya Anda sudah mendapatkan pemahaman ya terkait dengan konsep kurikulum 2013, kemudian juga terkait dengan konsep kurikulum Merdeka Belajar ya. Jadi pemahaman Anda terkait dengan kurikulum ini menjadi sesuatu yang penting nanti untuk Anda, begitu ya. Karena di mata kuliah ini nanti salah satu proyeknya adalah membuat perangkat pembelajaran, ya, membuat perangkat pembelajaran, membuat apa namanya, membuat perencanaan pembelajaran, ya, membuat perencanaan dalam bentuk perangkat pembelajaran. Ada RPP di situ, begitu ya. Kemudian ada apa namanya, bahan ajar, kemudian juga ada LKPD, ada media pembelajaran, dan juga ada evaluasi. Tentunya perencanaan ya perangkat yang nanti Anda kembangkan ya. Jadi Bapak garis bawahi, nanti Anda mengembangkan ya, mengembangkan perangkat pembelajaran, membuat perencanaan pembelajaran. Jadi kenapa Bapak sampaikan di situ mengembangkan, karena nanti Anda harus membuat dari awal. Ya, membuat dari awal dengan mempertimbangkan berbagai aspek di situ. Itu yang dimaksud dengan mengembangkan. Jadi bukan mengcopy paste. Ya, bukan menggunakan perangkat yang sudah dikembangkan sebelumnya oleh orang lain gitu. Tapi dari awal ya Anda merencanakan, membuat, mengembangkan dengan berbagai hal yang Anda pertimbangkan di situ begitu ya. Sehingga pemahaman Anda terkait dengan kurikulum ini menjadi sesuatu yang penting begitu. Karena perencanaan yang nanti Anda buat ya, RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD sampai evaluasi yang Anda buat, tentunya nanti harus membawa visi misi dari kurikulum itu sendiri ya, sehingga ya pemahaman Anda terkait dengan kurikulum 2013 kemudian juga Merdeka Belajar ini menjadi sesuatu yang sangat penting, menjadi sesuatu yang sangat substansial tentunya bagi Anda gitu ya. Oke, dari hasil diskusi yang tadi Anda lakukan ya, Bapak melihat bahwa sebetulnya Anda sudah paham dengan elemen perubahan yang terjadi pada kurikulum 2013 ya. Jadi di kurikulum 2013 itu salah satu elemen yang mengalami perubahan itu ada di standar kompetensi lulusan ya. Anda sudah paham ya terkait dengan itu, bahwa SKL-nya berubah, standar kompetensi lulusannya berubah, kemudian
Ya, kalau SKL-nya berubah, pasti standar proses pembelajarannya juga harus berubah. Kemudian standar isi pembelajarannya juga harus berubah. Kemudian yang terakhir, standar evaluasinya juga harus berubah. Ya, jadi ada 4 elemen perubahan di dalam kurikulum 2013. Ya, SKL-nya berubah, sikap, pengetahuan, keterampilan ya. Istilahnya sikap, pengetahuan, keterampilan. Kalau di kurikulum yang lama itu istilah SKL-nya itu kognitif, afektif, psikomotor. Ya, kalau kita perhatikan pada prinsipnya sebetulnya sama begitu ya. Pada prinsipnya ingin mengembangkan potensi holistik, ya, ingin mengembangkan potensi holistik atau potensi yang menyeluruh pada diri peserta didik. Jadi ada potensi kognitif, afektif, psikomotor. Ya, itu pengistilahan untuk konteks kurikulum berbasis kompetensi. Tapi di kurikulum 2013 ya si konteks SKL-nya itu atau potensinya itu berubah menjadi eh, sikap, pengetahuan dan keterampilan. Ya, itu yang harus Anda pahami. Sikap, pengetahuan, keterampilan. Sehingga di dalam kompetensi dasar pun ya di dalam standar isi ya di dalam standar isi kan ada KD. KD-nya pun meliputi ada KD sikap, KD pengetahuan, dan juga ada KD keterampilan. Ya. Kemudian konsep ini ya konsep terkait dengan SKL ini kemudian disempurnakan kembali melalui kurikulum 2013 revisi. Ya, kurikulum 2013 revisi. Nah, slide yang Anda sedang perhatikan ya ini memperlihatkan revisi dari standar kompetensi lulusan di kurikulum 2013 revisi ya. Dulu ini pernah Bapak sampaikan. Jadi awalnya kan sikap, pengetahuan, keterampilan disempurnakan menjadi karakter, kompetensi, dan literasi. Ya, karakternya di situ Anda bisa cek apa saja, iman dan takwa, cinta tanah air, rasa ingin tahu, inisiatif, gigih, dan seterusnya. Kompetensi itu diarahkan ke kompetensi ABA 21, ya, berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, kolaborasi. Kemudian tambahannya di sini ada literasi. Ya, ada literasi-literasi dasar yang perlu dibekalkan kepada peserta didik. Baca tulis, berhitung, literasi sains, literasi informasi, ya, literasi keuangan, budaya dan juga literasi sebagai seorang warga negara gitu, ya. Jadi perubahan ini terjadi karena memang zaman berubah, ya, tuntutan berubah. Ya, Bapak sering mengatakan bahwa masa depan itu sekarang penuh dengan ketidakpastian gitu ya. Masa depan itu penuh dengan ketidakpastian. Jadi apapun bisa terjadi ya di masa yang akan datang itu apapun bisa terjadi. Ya, kemudian masa depan juga kita perhatikan ini dibarengi juga dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi yang begitu sangat cepat gitu ya. Jadi terutama perkembangan teknologi yang terjadi ini begitu sangat cepat gitu ya. Sehingga di sini perlu ada kemampuan-kemampuan yang direlevansikan dengan kondisi-kondisi itu ya. Jadi masa depan itu penuh dengan ketidakpastian ya, kita nggak tahu masa depan akan seperti apa. Kemudian masa depan juga dicirikan dengan perkembangan iptek yang begitu sangat cepat sekali ya, begitu sangat cepat ya. Anda bisa perhatikan teknologi kan sekarang berkembang sangat cepat sekali ya, terlebih sekarang dengan adanya pandemi COVID juga itu mempercepat sebetulnya ya, mempercepat perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi gitu ya. Kemudian ya itu penuh dengan ketidakpastian. Kita nggak tahu tahun depan akan seperti apa. Kita tidak akan tahu masa depan itu seperti apa. Yang bisa kita lakukan ya hanya memprediksi begitu. Sehingga di sini perlu kemampuan, perlu kompetensi ya. Nah, salah satunya di sini ada kemampuan ABA 21, berpikir kritis, kemampuan memecahkan masalah, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Jadi ini adalah kemampuan-kemampuan dasar, life skill dasar, ya, yang harus nanti Anda bekalkan kepada peserta didik agar bisa menghadapi masa depan yang penuh dengan ketidakpastian. Begitu. Ya, jadi ini
hal yang memang perlu nanti Anda garis bawahi, ya, bagaimana caranya nanti Anda bisa membekalkan kemampuan-kemampuan tersebut kepada peserta didik. Jadi kalau kemampuan-kemampuan ini Anda bekalkan, ya, karakter, kompetensi, dan juga literasi, insya Allah nanti peserta didik kita bisa menghadapi masa depan yang penuh dengan ketidakpastian, gitu, ya. Jadi kemampuan-kemampuan yang sifatnya rutin, begitu ya, pengetahuan, pemahaman, dan lain sebagainya itu kan bisa sebetulnya dengan mudah kita dapatkan. Ya, Anda bisa langsung misalkan kalau misalkan ingin tahu terkait dengan pengertian fotosintesis, pengertian pernapasan, Anda kan bisa langsung searching. Ya, dengan menggunakan teknologi, dengan menggunakan HP, Anda bisa langsung searching. Itu kan pengetahuan-pengetahuan yang rutin, pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya pemahaman, ya, pengetahuan yang sifatnya pengetahuan rutin, ya, sehari-hari, definisi, gitu ya, dan lain sebagainya, itu kan bisa dengan mudah Anda dapatkan, gitu. Ya, sehingga di sini peserta didik ya tidak hanya dibekalkan dengan pemahaman pengetahuan saja, tapi harus kita bekalkan juga dengan kemampuan-kemampuan lain, seperti kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, kolaborasi, ya, literasi, literasi membaca, berhitung, dan lain sebagainya. Ya, literasi misalnya. Literasi itu kan misalnya kalau Bapak ambil contohnya ya pada konteks literasi baca tulis, literasi membaca, ya. Siswa yang punya kemampuan literasi membaca, dia kalau baca, ya, kalau membaca sesuatu, dia bisa menyimpulkan, ya, bisa menyimpulkan apa yang ia baca. Selain bisa menyimpulkan, juga dia bisa menganalisis, ya, poin-poin penting dari apa yang dibaca, gitu. Ya, kemudian juga bisa mengkritisi apa yang dibaca, mengkritisi pendapat-pendapat yang memang disampaikan pada wacana yang dia baca, ya. Kemudian juga bisa mengusulkan. Ya, kalau misalkan memang di situ ada permasalahan, maka peserta didik yang bersangkutan ini bisa mengusulkan kira-kira solusinya apa. Ya, jadi tidak hanya paham, ya, tidak hanya paham apa yang dibaca, tapi harus sampai ke sana tadi. Bisa menganalisis, bisa mengevaluasi, ya, mengevaluasi informasi. Ini informasinya benar atau tidak, berdasarkan fakta atau tidak. Karena salah satu kelemahan peserta didik kita ada di situ, gitu ya. Baca mah bisa, tapi untuk menganalisis, mengevaluasi, ya, mengkritisi itu kurang, ya. Oke, kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi adalah karakter, begitu ya. Karakter ini juga menjadi sesuatu yang penting kita bekalkan. Ini menjadi identitas yang tentunya nanti perlu dibekalkan juga kepada peserta didik. Iman dan takwa, cinta tanah air, rasa ingin tahu, inisiatif, gigih, dan yang lainnya. Tentunya ya ini menjadi sebuah framework, ya, kerangka kerja yang harus Anda pahami ketika nanti Anda membuat perencanaan pembelajaran, membuat RPP. Bagaimana caranya Anda mendesain RPP yang bisa nanti membekalkan kompetensi atau kemampuan-kemampuan yang tertera di sini. Begitu ya. Oke ya, ini penjelasan yang lainnya. Sebetulnya intinya yang tadi begitu ya, intinya yang tadi. Oke, jadi pada prinsipnya kurikulum yang memang berlaku sekarang termasuk kurikulum Merdeka Belajar ya, itu ingin bagaimana caranya bisa mengembangkan potensi holistik. Holistik itu menyeluruh ya. Jadi manusia itu kan tercipta dengan berbagai potensi ya. Ada potensi kalau kita lihat dari sudut pandang yang lain begitu ya, ada potensi ruhiyah, ada potensi jasadiah, ada potensi akaliah gitu. Jadi ada punya kemampuan berpikir sehingga bisa mengkritisi, bisa berpikir kreatif, bisa berpikir inovatif, produktif, dan lain sebagainya. Kemudian manusia juga dibekali dengan hati, ya, sehingga bisa merasakan iman, bisa merasakan takwa, puas kalau misalkan dia berbuat jujur, ya, puas kalau misalkan dia amanah, puas dia kalau misalkan bisa bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Itu adalah potensi hati. Ya, bahkan kalau kita lihat di agama kita ya, di dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa hati ini menjadi sebuah penentu.
Ya, kalau ini baik semuanya akan baik begitu ya. Kalau ini baik maka semuanya akan baik ya. Potensi akalnya akan menjadi baik, kemudian potensi jasadiahnya juga nanti fisiknya ya itu akan menjadi baik juga. Ya, maka dari itu ini penting kita gali, penting potensi ini kita munculkan begitu ya. Dan tugas Anda sebagai seorang guru nanti adalah bagaimana caranya mendesain pengalaman belajar agar potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik ini bisa muncul secara optimal. Gitu, ya. Jadi ini penting dalam upaya menyiapkan peserta didik agar bisa nanti menghadapi masa depan. Gitu, ya. Oke, ini nanti bisa Anda pelajari. Ya, ini Anda baca ya, karakternya itu apa saja. Kerja keras, Anda harus paham kerja keras itu seperti apa, kreatif itu seperti apa, mandiri itu seperti apa. Oke, kemudian ini banyak ya slide-nya. Nah, ini juga salah satu framework begitu ya, salah satu framework. Jadi agar nanti bisa membekalkan kemampuan-kemampuan seperti yang tadi ada di SKL, maka sekolah menyiapkan kegiatan kokurikuler, ekstrakurikuler, intrakurikuler, dan juga hidden curriculum. Gitu ya. Jadi semua ini disiapkan dalam upaya untuk memberikan bekal paripurna, ya, bekal holistik kepada peserta didik sehingga nanti potensinya bisa muncul secara sempurna, secara holistik juga. Oke, literasi ya. Ini nanti Anda bisa baca ya karena tidak mungkin Bapak sampaikan semuanya. Kemudian juga ini dulu pernah disampaikan ya, ada level pencapaian. Ya, ini juga Anda harus pahami. Di evaluasi Anda pernah belajar kan ya, untuk pengetahuan itu level pencapaiannya untuk kemampuan proses berpikir, level pencapaiannya kan ada C1 ya, C1, C2, C3 dan seterusnya sampai C6 mencipta. Nah, untuk sikap juga ada levelnya. Misalkan ini nih ya, menerima nilai, ini level yang paling rendah. Ya, level yang paling tingginya apa? Mengamalkan nilai. Kalau menerima nilai, ya setuju. Sikap jujur itu baik. Jadi kalau misalkan baru hanya setuju nih ya, setuju menerima bahwa sikap jujur itu baik, itu ya baru sampai ke penerimaan nilai. Tapi kalau misalkan sudah konsisten dia berkata jujur misalkan, itu berarti sudah mengamalkan nilai. Gitu, ya. Pengetahuan ini yang tadi ya. Oke, ada remember, C1, understand, C2, apply, C3, analyze, C4, evaluasi, C5, create. Kemudian pengetahuan juga di sini dibedakan menjadi ada pengetahuan metakognitif, prosedural, konseptual, faktual. Ya, oke, itu. Oke, keterampilan. Nah, keterampilan juga ini dulu pernah kita pelajari ya. Ada keterampilan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mencoba, menalar, dan mengkomunikasi. Ya, dulu Anda pernah pelajari di langkah-langkah saintifik. Jadi langkah-langkah saintifik itu yang 5M itu sebetulnya mengajarkan keterampilan, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Gitu ya. Oke, kemudian di dalam kurikulum Merdeka Belajar, ya sebetulnya prinsipnya sama ya, ingin mengembangkan potensi holistik, ya potensi holistik yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, kurikulum Merdeka Belajar ini, ya dia mengambil dasar falsafah Ki Hajar Dewantara, ya mengambil dasar falsafah Ki Hajar Dewantara. Oke, ada yang mau berpendapat? Silahkan. Ada 3 falsafah dasar ya pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menjadi dasar implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Kira-kira apa saja, coba? Silakan, Teti. Cipta, rasa, dan karsa bukan Pak? Cipta, rasa, Rasa dan karsa. karsa. Oke, ada yang lain? Ada yang lain selain Teti, silakan.
Boleh di kolom chat, silakan. Oke, tadi Anda sudah baca ini? Sudah baca bahan yang ini belum? Belum semua Bapak, baru sampai slide keberapa gitu. Oke, di sini ada bahan tentang guru dalam perspektif Merdeka Belajar, belajar dari Ki Hajar Dewantara. Oke, pada prinsipnya sama ya. Ki Hajar Dewantara juga falsafahnya di situ ingin mengembangkan potensi holistik yang dimiliki oleh peserta didik. Jadi bagaimana caranya potensi-potensi yang ada dalam diri peserta didik yang kalau kita lihat dalam kurikulum 2013 ada potensi sikap, pengetahuan, keterampilan. Nah, bagaimana caranya itu bisa dikembangkan dengan optimal. Tuh, ya. Oke, Anda nanti akan berperan, berperilaku sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru. Ya, guru dalam perspektif Merdeka Belajar, ini yang pertama, ya, yang pertama harus bagaimana? Tadi kan kalau kita lihat di slide yang pertama ya, jadi kita harus memandang peserta didik itu adalah sebagai kertas yang ada tulisannya samar-samar atau yang mana? Coba ya, ini yang mana? Seorang anak lahir, ibarat kertas yang sudah tertulis samar-samar, ibarat kertas kosong. 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 Kertas kosong. Atau ibarat kertas yang sudah tertulis tapi samar-samar. Ibarat kertas kosong. Ibarat kertas sudah tertulis samar-samar. Tertulis samar-samar. Oke, ada yang kertas kosong, mana yang betul? Apakah anak yang lahir tidak punya potensi sama sekali? Atau sudah ada potensi dalam dirinya? Sudah ada. Sudah Sudah ada. ada. Ya. Ini cara pandang salah satu falsafah, ya salah satu cara pandang Ki Hajar Dewantara terhadap peserta didik. Ya, jadi Anda sebagai seorang guru nanti harus berpandangan bahwa peserta didik itu sudah punya potensi. Ya, sudah punya potensi. Ya, tugas seorang guru nanti adalah mengenali potensinya itu apa. Karena nanti Anda sebagai seorang guru tugasnya adalah menebalkan. Ya, tadi kan ibarat kertas yang sudah tertulis tapi samar-samar. Nah, biar tebal si tulisan itu biar jelas, itu adalah tugas orang guru. Bagaimana menebalkan tulisan-tulisan itu yang mengisyaratkan potensi. Ya, yang mengisyaratkan potensi. Jadi jangan kita ibaratkan sebagai kertas kosong. Karena kertas kosong nggak punya bakat, nggak punya karakter sama sekali dan lain sebagainya. Gitu. Ya. Jadi itulah ya. Ini falsafah yang memang juga dijadikan sebagai dasar bahwa setiap peserta didik yang ada di kelas itu punya potensi yang bermacam-macam. Cuman samar-samar begitu ya. Cuman samar-samar si potensinya itu. Tugas guru adalah nanti menebalkan ya, menebalkan tulisan yang samar-samar tersebut begitu. Sehingga muncul sebagai sebuah potensi. Kalau dia muncul sebagai sebuah potensi tentunya nanti akan bermanfaat bagi peserta didik yang bersangkutan gitu ya. Oke, kemudian bagaimana kita harus bersikap sebagai seorang guru ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kita lihat slide berikutnya. Nah, ini. Oke, maksudnya apa ini coba? Memandang anak dengan rasa hormat.
ya. Jadi ini juga diistilahkan sering, jadi kalau jadi seorang guru ini harus menghamba kepada peserta didik. Ya, kalau jadi seorang guru harus menghamba kepada peserta didik, memandang anak dengan rasa hormat, gitu. Ya. Nah, artinya di sini adalah bagaimana caranya guru itu memberikan pelayanan terbaik, pelayanan yang paling baik untuk peserta didik, sehingga potensi-potensi yang tadinya samar-samar, semuanya menjadi muncul, semuanya menjadi terang benderang, ya, tidak samar-samar lagi, ya. Jadi, bagaimana caranya? Ya, seorang pendidik itu harus menjadi pelayan terbaik, memberikan pelayanan terbaik, ya, melalui pengalaman belajar, ya, melalui perencanaan pembelajaran yang baik, melalui media yang terbaik, melalui alat evaluasi yang terbaik, sehingga nanti potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik ini bisa muncul dengan jelas, ya, itu. Oke, kemudian nah, ini sebetulnya yang harus nanti dilakukan. Guru harus bersikap terbuka, menerima kemungkinan berbagai perspektif, gitu ya. Kemudian memberikan umpan balik kepada peserta didik, berdiskusi dengan peserta didik dengan baik, meminta guru lain untuk melakukan observasi, membuat video pembelajaran, menuliskan jurnal refleksi, membaca buku, ya, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah upaya-upaya yang nanti bisa Anda lakukan sebagai seorang pendidik, guru, untuk bisa memberikan pelayanan terbaik untuk peserta didiknya. Oke, ini yang kedua. Mendidik secara holistik. Oke ya, mendidik secara holistik. Ini sesuai dengan yang tadi Bapak sampaikan begitu ya. Manusia itu punya berbagai potensi. Ada potensi cipta, rasa, dan juga karsa. Ada pikiran, ada perasaan, afeksi, ada kemauan, ya, ada akal pikiran. Nah, semua itu harus dikenali oleh peserta didik, oleh guru, ya, oleh pendidik. Sehingga nanti ya pendidik yang bersangkutan bisa mengembangkan potensi-potensi itu. Tidak hanya potensi akal yang harus dikembangkan, potensi rasanya pun, potensi hatinya itu juga harus dipoles, harus dikembangkan. Kemudian potensi kreativitasnya, karsanya begitu ya, keinginannya, kreasinya juga harus dikembangkan. Gitu. Oke, kemudian yang ketiga, guru ya dalam perspektif Merdeka Belajar ini harus mendidik secara relevan dan kontekstual. Jadi ya Anda nanti sebagai seorang guru harus mendekatkan peserta didik dengan objek yang dipelajari. Kemudian juga jangan lupa ya ketika membelajarkan sesuatu itu harus diajarkan juga bagaimana mengamalkan, memanfaatkan pengetahuan yang dipelajarinya, terutama dalam kehidupan sehari-harinya gitu. Sehingga nanti ada manfaatnya. Belajar biologi ada manfaatnya gitu ya. Manfaatnya jelas, bisa digunakan oleh peserta didik. Berimplikasi bagi kehidupan peserta didik. Ya, sehingga nanti bisa menyiapkan peserta didik untuk bisa menjalani kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Begitu, ya. Oke, itu sebetulnya inti dari apa namanya? Dari kurikulum Merdeka Belajar. Jadi itu 3 falsafah dasar yang dijadikan dasar dalam pembelajaran Merdeka Belajar. Sehingga di sini muncul apa namanya berbagai kebijakan. Ya, ada banyak kebijakan. Di antaranya di dalam diskusi tadi Anda sudah sebutkan ya. Ada penyederhanaan RPP gitu ya. Kemudian juga ada asesmen kompetensi minimum ya, AKM, yang di situ titik tekannya adalah bagaimana kita bisa menggali potensi nalar ya lewat asesmen kompetensi minimum. Jadi nalar itu atau kemampuan berpikir, bernalar, literasi, numerasi itu menjadi sesuatu yang penting ya, menjadi sesuatu yang penting dibekalkan. Maka dari itu nanti Bapak ingin lihat gitu ya, perencanaan yang Anda buat ini harus mencerminkan ini juga, memfasilitasi nalar peserta didik, memfasilitasi kemampuan literasi numerasi peserta didik. Gitu ya. Jadi bagaimana caranya nanti Anda menciptakan pembelajaran yang melatih literasi,
melatih numerasi, melatih nalar atau berlogika peserta didik. Ya, di samping itu juga jangan lupa begitu ya, potensi batinnya, potensi hatinya juga harus dikembangkan agar nanti punya balancing, keseimbangan yang paripurna. Sehingga ya itu yang nanti akan menjadi modal dasar peserta didik untuk bisa menghadapi masa depan yang penuh dengan ketidakpastian gitu. Sekarang kan banyak ya muncul kebijakan terkait dengan ada guru penggerak ya, ada sekolah penggerak begitu ya, ada kepala sekolah penggerak. Ini dalam upaya untuk bagaimana caranya memberikan pelayanan terbaik untuk peserta didik. Ya, karena kan tadi falsafah yang pertama adalah bagaimana caranya seorang pendidik itu, seorang guru itu bisa memberikan pelayanan terbaik, menghamba kepada peserta didik begitu ya. Oke, ya, jadi sekarang dengan kurikulum Merdeka Belajar, pemerintah sedang menyiapkan segala sesuatunya, ya, dengan berbagai kebijakan, begitu ya, mulai dari sekolahnya, pembelajarannya, pedagoginya, ya, pedagoginya kan kalau kita perhatikan ya di video yang tadi disampaikan, ya, salah satu implikasinya adalah seorang guru nanti ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran itu harus melibatkan peserta didik melalui pengalaman project, ya, melalui problem based learning, melalui inquiry, dan juga model-model yang lainnya begitu. Yang memang di situ siswa terlibat secara aktif, terlibat pikirannya, terlibat hands on-nya, ya, minds on-nya, dan juga yang lainnya. Sehingga nanti potensi holistiknya itu bisa dimunculkan, bisa dikembangkan. Begitu. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, Laila, silakan Laila. Bapak izin bertanya, Ya. mungkin ini disinggung dari yang tadi video ya Bapak. Tadi itu Laila setuju dengan yang dijelaskan di video bahwasanya kebutuhan teknologi itu sangat penting untuk disampaikan kepada siswa gitu. Tapi Bapak banyak faktor yang tidak mendukung, misalnya seperti pandangan orang tua yang memandang teknologi itu banyak faktor negatifnya untuk anak tersebut gitu Bapak. Nah, sedangkan bagi Laila itu teknologi itu bisa dijadikan sebagai perantara atau pendukung untuk literasi anak juga pengetahuan gitu Bapak. Nah, sedangkan kita sebagai apa ya, pendidik, bahwa ada peran guru yang bisa dikatakan wajib untuk memperkenalkan teknologi gitu Bapak. Tapi kita juga butuh dukungan dari orang tua tersebut gitu. Nah, terkait hal tersebut, untuk mensiasatinya bagaimana Bapak kira-kira? Apakah diperlukan untuk langsung kita memberikan edukasi gitu kepada orang tuanya atau bagaimana? Terima kasih Bapak. Oke ya, terima kasih Laila pertanyaannya. Oke, tadi terkait dengan teknologi begitu ya. Teknologi ini kan seperti pisau bermata dua begitu ya. Bisa jadi manfaat, bisa jadi mudarat, tergantung gitu ya. Seperti pisau bisa digunakan untuk kebaikan, bisa juga digunakan untuk kejahatan. Pistol juga sama, bisa digunakan untuk kebaikan dan juga kejahatan. Jadi yang paling penting di sini sebetulnya bagaimana membangun kompetensi, ya, membangun kompetensi, memberikan kesadaran pada orang di balik pengguna teknologi itu sendiri. Ya, kita kan sebagai pengguna teknologi, ya, kita sebagai pengguna teknologi, peserta didik posisinya sebagai pengguna teknologi. Sehingga di sini peserta didik harus kita berikan bekal bagaimana caranya bisa memanfaatkan teknologi itu untuk hal-hal yang punya maslahat, untuk kebaikan. Begitu. Ya. Jadi itu yang memang perlu dipahamkan kepada orang tua, kepada peserta didik begitu.
ya, bahwa teknologi ini adalah tool, alat gitu ya. Ya bisa dipakai, kalau yang namanya alat kan bisa dipakai untuk yang baik, bisa dipakai untuk yang tidak baik ya. Pisau kalau digunakan untuk masak, motong wortel itu jadi manfaat. Tapi kan kalau digunakan untuk hal yang lain bisa jadi sesuatu yang memudaratkan orang lain begitu ya. Jadi yang paling penting di sini adalah man behind the gun. Jadi orang di balik teknologi itu yang memang harus kita bina ya. Sehingga nanti ya teknologi ini dimanfaatkan untuk hal-hal yang maslahat, untuk hal-hal yang baik, membantu peserta didik, membantu orang tua dan lain sebagainya. Tentunya kesadaran itu perlu dibangun ya. Dibangun dalam benak pikiran peserta didik, dibangun dalam benak pikiran orang tua begitu. Ya, karena ya ada orang yang memang orang tua apatis begitu ya. Udah nggak usah teknologi karena ya itu ya bisa memudaratkan. Tapi kan di sisi lain juga bisa memberikan manfaat gitu ya. Banyak manfaatnya. Jadi yang harus kita bangun sebetulnya di situ adalah man behind teknologinya gitu ya. Orang di balik pengguna teknologinya yang harus kita bangun. Ya. Jadi bagaimana membangun literasi teknologi. Ya. Jadi orang yang punya kemampuan literasi teknologi itu ya memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk hal-hal yang punya maslahat, untuk hal-hal yang lain ya tidak digunakan begitu. Ya, orang yang punya kemampuan literasi informasi adalah yang memanfaatkan teknologi ya untuk menggali sebanyak-banyaknya informasi yang bermanfaat. Yang tidak bermanfaat ya skip. Nah, tentunya nanti seorang pendidik bagaimana caranya nih agar peserta didik pegang HP, akses internet, tapi yang diakses adalah hal-hal yang bermanfaat saja gitu. Hal-hal yang terkait dengan pembelajaran. Jadi itu tugas guru ada di situ nanti, ya, bagaimana membentuk man behind teknologinya gitu agar punya kemampuan literasi informasi, punya kemampuan literasi teknologi. Ya, Bapak yakin kalau misalkan peserta didiknya punya kesadaran seperti itu, nanti orang tuanya juga nanti akan terbuka. Begitu. Oke, ya, barangkali itu. Baik Bapak, terima kasih. Oke, sekarang waktunya sudah 10.12 ya. Kita sampai jam 10.20, ya masih ada waktu sekitar 7 menit lagi ya. Jadi untuk kegiatan meetingnya mungkin Bapak akan akhiri karena masih ada satu kegiatan lagi kuis yang harus Anda ikuti ya. Oke, kalau misalkan memang masih ada pertanyaan, Anda bisa nanti sampaikan di ini ya, sampaikan di tanggapan yang ada di LMS topik pertama itu ya. Jadi silakan Anda ajukan di situ. Kalau misalkan memang masih ada pertanyaan. Oke, jadi untuk selanjutnya kita akan kuis dulu ya. Oke, barangkali itu yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan, menyinggung perasaan, dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk link apa namanya link kuis Bapak sampaikan di WA grup ya. Baik, Pak. Baik Bapak. Oke ya, Bapak akhiri dulu ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Bapak. Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Bapak.